2020 has already brought tensions between the United States and Iran to boiling point. A diplomatic breakthrough between Washington and Tehran seems unlikely, but a more modest truce to de-escalate tensions and avoid both a nuclear and regional crisis could still be achieved. In Afghanistan, more people die as a result of fighting than in any other conflict in the world. Yet the United States and the Taliban could still make a deal that sets the stage for peace talks among Afghans. Recent talks between Saudi Arabia and Houthi rebels provide a window for peace in Yemen and relief for the world's worst humanitarian crisis. But that window could close soon, especially if heightening US-Iran tensions spill into Yemen. Ethiopia's transition under Prime Minister Abiy Ahmed remains a source of hope. But as ethnic strife surges, some warn that the country could fracture, as Yugoslavia did in the 1990s, with disastrous consequences for an already troubled region. Burkina Faso is the latest country in Africa's Sahel region to fall victim to Islamist militancy. Violence has spread across many rural areas and risks spilling south to countries on the Gulf of Guinea. Foreign powers have upped their involvement in Libya, making attempts to reach a peace deal more difficult. The result is likely to be either a destructive stalemate or a takeover of the capital Tripoli that prolongs militia fighting. Sengketa internasional adalah sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum bukan negara, dan subjek hukum bukan negara satu sama lain. Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB mengatur bahwa penyelesaian sengketa terlebih dahulu harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan pasal 33 Piagam PBB dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu melalui lembaga arbitrase dan melalui lembaga pengadilan yudisial internasional. Prinsip itikat baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental atau prinsip dasar dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikat baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikat baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara damai. Prinsip yang kedua ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata atau kekerasan. Prinsip ini termuat juga di dalam pasal 13 Bali Concord. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan atau dikenal juga dengan istilah Principle of Free Choice of Means. Hal ini menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan pada keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang. Prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada kesepakatan dari para pihak yang bersengketa, sehingga prinsip ini sangat penting dan menjadi dasar untuk pelaksanaan dari prinsip tersebut. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus mentaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan dengan satu sama lain berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara.
Selain itu, ada beberapa prinsip yang hanya bersifat tambahan, yaitu prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak, prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, prinsip persamaan kedaulatan negara-negara, dan prinsip kemerdekaan dan hukum internasional. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Memastikan kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan-perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan-perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Fungsi utama jasa baik adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga ini dapat melalui permintaan para pihak yang bersengketa atau atas inisiatifnya sendiri. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Kapasitasnya sebagai pihak yang netral berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsinya dengan membuat usulan-usulan baru. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau sementara, yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidaklah mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa internasional melalui lembaga arbitrase internasional publik adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu kompromis atau kesepakatan, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir. Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc, atau pengadilan khusus. Yurisdiksi Mahkamah Internasional dibagi menjadi dua macam, yaitu yurisdiksi memutuskan perkara-perkara pertikaian dan yurisdiksi memberi opini-opini atau nasihat advisory opinion. Sifat putusan mahkamah adalah mengikat, final, dan tidak ada banding sesuai dengan pasal 61 Mahkamah Internasional.